Mm-mm. Tahu ya, jangan pernah lupa 3 komponen biaya manufaktur itu tadi penting. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Nah, untuk bikin laporan laba rugi di perusahaan manufaktur, itu tetap penjualan bersih. Sama kayak perusahaan dagang kan, pendapatan kita berupa penjualan. Nah, dikurangi HPP. HPP-nya tapi pakai HPP-nya perusahaan manufaktur ya, bukan perusahaan dagang. Dikurangi biaya umum sama biaya administrasi. Biaya umum, biaya administrasi ini kira-kira apa tadi? Biaya apa? Kalau di HPP tadi kan yang masuk biaya manufaktur. Kalau ini biaya apa? Ini biaya non manufaktur ya, biaya non produksi. Ditambah atau dikurangi pendapatan atau biaya di luar usaha. Itu ketemu laba atau rugi kita. Oke, gampang kok. Tapi tetap komponen laporan laba rugi itu beban atau biaya sama pendapatan. Tetap dua ini termasuk yang masuk di laporan laba rugi itu biaya sama pendapatan. Oke. Nah, ini pendapatannya berupa penjualan. Itu kalau di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan jasa kan kita mencatatnya langsung berupa pendapatan. Tapi kalau di perusahaan dagang atau manufaktur kan berupa penjualan. Jangan lupa itu ya. Oke. Lanjut neraca. Nah, kalau di neracanya, kalau persediaan barang dagang itu ada 3. Persediaan bahan baku. Bahan baku itu sewaktu kita masih membeli bahan baku awal. Terus ada yang namanya persediaan barang dalam proses. Tadi kan belum jadi seutuhnya satu produk yang mau kita hasilkan, tapi masih dalam proses. Kayak misalnya tadi saya terangkan dari bagian sini nanti dipindah ke bagian sini, itu kan dalam proses. Makanya sebutannya persediaan barang dalam proses. Terus yang terakhir persediaan barang jadi, berarti sudah selesai. Produk yang kita bikin sudah jadi, sudah siap untuk dijual. Itu namanya persediaan barang jadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, kita lanjut. Nah, sekarang sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem akuntansi biaya itu ada 2. Nih, sistem akuntansi biaya. Akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Oke, jadi mencatat biaya produksi kita. Kalau itu ada dibedakan jadi 2, biaya pesanan sama biaya proses. Jadi perusahaan manufaktur itu kan ada yang menghasilkan barang setelah orang lain pesan. Ada kan yang kayak gitu. Misalnya apa ya, perusahaan yang pesanan itu mungkin perusahaan itu tekstil kan, bisa kita mau pesen kain sejumlah sini, itu baru dibikinkan, itu bisa, itu namanya perusahaan pesanan. Kalau proses itu ada prosesnya tadi, yang dari satu perusahaan itu ada banyak departemen. Misalnya mau bikin kain kan, kalau yang tadi saya sebutkan itu kita bikin kain setelah dipesan, itu kalau biaya pesanan. Kalau biaya proses itu misalnya pertama dari mau jadi kain itu kan ada, pertama kita mintal benang dulu, benang dijadiin apa, terus nanti pindah ke departemen selanjutnya, itu namanya biaya proses. Kalau pesanan itu sesuai pesanan, jadi ada pesanan dari pelanggan kita bikin. Kalau biaya proses itu melalui departemen satu ke departemen berikutnya yang berkesinambungan menghasilkan satu produk. Oke. Lanjut. Nah, nih sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Sesuai yang saya terangkan tadi. Ini lanjut. Nah, ini akun yang diperlukan: persediaan bahan, upah atau gaji, biaya overhead, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, sama akun pesanan. Lanjut ya. Nah, ini ayo masih ingat nggak metode perpetual itu gimana mencatatnya? Persediaan barang metode perpetual.
Yuk, masih ingat. Kalau perpetual itu kan langsung dicatat. Jadi setiap ada transaksi kita harus langsung mencatat. Nah, kalau untuk membeli bahan, gampang kan? Masih ingat toh cara mencatatnya? Persediaan barang, persediaan bahan, sorry, bukan barang ya, bahan awal. Ada utang usaha ini kalau kita kredit. Kalau tunai gimana? Jurnalnya membeli bahan, kalau tunai gimana? Kalau pembelian secara tunai, pembelian bahan secara tunai, yuk bagaimana jurnalnya? Yuk yang lain masih ingat? Pembelian secara tunai, mencatatnya bagaimana? Mbak Evi kenapa diganti? Sudah betul yang pertama loh. Ayo, karena ini metode perpetual, berarti nyatetnya persediaan bahan pada kas. Kalau periodik baru pembelian pada kas. Ayo. Beda loh. Betul, sudah betul persediaan bahan. Persediaan bahan pada kas itu sudah betul. Kalau ini kan metodenya perpetual, makanya nyatetnya langsung persediaan bahan pada kas. Kalau metodenya periodik baru pembelian pada kas. Jangan lupa, oke? Yang lain paham? Nah, pada saat kita memakai bahan itu tadi, ini catatnya bahan dalam proses sama biaya overhead pabrik. Pada ini persediaan bahan ya, bukan persediaan barang. Maaf, salah. Jadi barang dalam proses sama biaya overhead pabrik, kreditnya persediaan bahannya berkurang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa kok barang dalam proses? Itu pemakaian bahan baku. Kan bahan baku setelah dipakai masuk ke dalam namanya barang dalam proses. Terus biaya overhead pabrik ini dari barang-barang produksi. Setelah kan masuk biaya overhead tadi, yang selain biaya bahan sama biaya tenaga kerja tadi, jadi masuk ke biaya overhead pabrik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, kalau untuk mencatat gaji pegawai ya sama, semua masuk barang dalam proses sama biaya overhead pabrik ini pada upah atau gaji. Ini kenapa ada yang begini? Kenapa ada yang barang dalam proses sama biaya overhead pabrik? Itu soalnya kan ada yang langsung dan tidak langsung. Makanya satu masuk dalam proses, satu masuk biaya overhead pabrik.